Imam Al-Ghazali dalam Qawaid Al-Aqaid memaparkan inti tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didasarkan pada penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk. Tauhid yang sempurna adalah mengimani Allah sebagai Zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan memiliki seluruh sifat kesempurnaan, namun dengan pemahaman yang benar agar tidak terjebak dalam taisim, antropomorfisme, maupun ta'til, negasi sifat. Al-Ghazali secara eksplisit dan tegas menolak segala bentuk tajsim. Beliau berulang kali menegaskan bahwa Allah itu maha suci dari sifat-sifat fisik dan batasan makhluk. Al-Ghazali menyatakan, Subhanahu subhanah, tanazzahu 'anil dhiddi wasyarik, wa taqaddasa 'anil mathili wasyabih, wa ta'alat 'azamatuhu 'anil ihatati wasyumul, la tahidduhu al-hudud wal jihat, wa la tahsiruhu al-asma'u was sifat, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Ini secara gamblang menolak tajsim. Frasa la tahaduhu al-hudud wal jihat adalah inti dari penolakan tajsim. Para mujassimah, golongan yang memahami Tuhan secara fisik, cenderung meyakini Allah memiliki arah, misalnya di atas, atau berada di tempat tertentu, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip ini. Al-Ghazali, melalui pernyataan ini, menegaskan bahwa Allah adalah zat yang transenden, tak terbatas oleh ruang dan waktu sebagaimana makhluk. Meskipun sangat menekankan penyucian dari tajsim, Al-Ghazali juga berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam ta'til. Beliau meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang disebutkan dalam wahyu, dan meniadakannya sama sekali adalah kesalahan. Posisi Al-Ghazali adalah mengimani sifat-sifat tersebut tanpa menanyakan bagaimana, bila kaif, dan tanpa menyerupakan. Setelah menyebutkan bahwa Allah disucikan dari penyerupaan, Al-Ghazali melanjutkan dengan menyatakan, La tudrikhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Kalimat ini merupakan kutipan dari surah Al-An'am ayat 103. Meskipun ayat ini secara langsung menekankan transendensi Allah dari jangkauan indera penglihatan makhluk, implikasinya juga menolak ta'til. Ayat ini tidak meniadakan sifat maha melihat pada Allah, melainkan membedakan kualitas penglihatannya dari penglihatan makhluk. Allah melihat segalanya, namun kita tidak dapat melihatnya di dunia ini dengan penglihatan mata fisik yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa sifat melihat bagi Allah adalah nyata, bukan kosong, namun dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Meskipun beliau tidak menggunakan kata ta'til dalam secara langsung, gaya bahasa Al-Ghazali dalam Qawaid Al-Aqaid, secara keseluruhan dan dalam karya-karya lain, menunjukkan bahwa beliau menegaskan sifat-sifat Allah yang mutlak tanpa penyerupaan dan tanpa peniadaan. Beliau menentang filosof-filosof tertentu yang cenderung meniadakan sifat-sifat Tuhan karena khawatir terjerumus pada tajsim, yang menurut Al-Ghazali adalah ekstremitas lain yang harus dihindari. Dalam kitab Qawaid Al-Aqaid ini, Imam Al-Ghazali mengajarkan inti tauhid yang merupakan jalan tengah antara tajsim dan ta'til. Beliau dengan tegas menolak segala bentuk penjasmanian Tuhan dengan menegaskan bahwa Allah maha suci dari batasan-batasan fisik, arah, dan tempat. Pada saat yang sama, beliau mengokohkan keberadaan sifat-sifat sempurna bagi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan memahami bahwa sifat-sifat tersebut adalah hakikat bagi Allah namun berbeda secara kualitas dari sifat makhluk dan tidak boleh dinilai dengan pemahaman antropomorfis. Ini adalah pondasi akidah yang dipegang teguh oleh Al-Ghazali.